Shalom, selamat pagi semua buat anak-anak kami yang berada di rumah. Nah, hari ini kita akan memulai kembali ibadah kita. Nah, ada sukacita? Pasti ada dong ya. Untuk memulai ibadah kita angkat satu lagu pujian, Oh Sukacitaku. Bagaimana anak-anak? Apakah semua masih bersukacita? Masih dong ya. Nah, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalamu. Kita mau berdoa. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kebaktian kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada setiap anak didik kami yang berada di rumah. Engkau tambahkan Tuhan kesehatan, Engkau
tambahkan rezeki, Engkau tambahkan semangat kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat lebih semangat dan tetap bersungguh-sungguh untuk belajar di rumah. Berkati juga Tuhan orang tua mereka, biarlah senantiasa Engkau memberikan kesehatan dan rezeki daripada Tuhan, agar orang tua mereka dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk anak-anak yang di rumah, siapa yang sering bertengkar dengan saudaranya di dalam satu rumahnya atau dengan teman-temannya, marilah kita mendengarkan lagu Rukun Cinta ini. Jadi, setelah kalian mendengarkan lagu Rukun Cinta ini, jangan lagi berbuat yang tidak baik. Berbuatlah sesuai dengan apa yang kita nyanyikan pada lagu di bawah ini. Silahkan duduk dengan baik dan buka Alkitabmu. Kita akan mengangkat satu lagu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Shalom, selamat pagi semua anak-anak TK SD Metode 10 Belawan.
Berjumpa lagi dalam ibadah hari ini. Kita akan melanjutkan ibadah hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hidup yang mengampuni. Apakah anak-anak sudah mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita harus mempraktekkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Nah, hari ini anak-anak yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan hidup rukun. Anak-anak bisa mengulangnya 1, 2 ya. Hidup rukun. Rukun artinya adalah baik, damai, dan tidak bertengkar. Rukun artinya adalah baik, damai, dan tidak bertengkar. Nah, semua orang pasti menginginkan hidup rukun, hidup damai, hidup yang saling mengasihi. Tetapi anak-anak, dalam zaman sekarang, di dalam faktanya, bahwa sering sekali kita melihat orang yang hidup dalam keegoisan. Orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Orang yang selalu tidak mau mengalah. Nah, contohnya tidak mau berbagi tempat duduk. Jangankan berbagi makanan, berbagi tempat duduk pun sangat susah sekali. Tetapi anak-anak, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita boleh meninggalkan keegoisan diri kita, agar kita boleh meninggalkan setiap kesombongan diri kita, agar kita membuang sifat yang mementingkan diri sendiri. Firman Tuhan hari ini meminta kita agar tidak hanya sebatas kata-kata menginginkan hidup rukun, tetapi kita harus membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti lagu pujian yang kita nyanyikan nomor 2 tadi, bahwa rukun cinta sesama tidak hanya sebatas kata-kata, namun perlu bukti yang nyata. Nah, anak-anak yang ada di rumah, hari ini di dalam Mazmur 133 ayat 1 hingga pada ayat yang ketiga. Miss ulang, Mazmur 133 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ketiga mengajak kita untuk boleh hidup rukun dan untuk menikmati manfaat daripada hidup rukun itu. Mari anak-anak yang ada di rumah silakan mengambil Alkitabnya. Ya, kalau belum diambil Alkitabnya, matikan dulu videonya. Ambil sekarang. Setelah diambil Alkitabnya, hidupkan kembali videonya. Kita baca secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Anak-anak, firman yang kita baca tadi ada lagunya juga. Miss akan menyanyikannya kepada anak-anak. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baurapan di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, indahnya. Anak-anak, betapa indahnya apabila kita hidup rukun bersama dengan sesama kita, secara khusus bersama dengan keluarga kita, kakak adik, orang tua, tetangga, atau siapa saja yang kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak pandang bulu, apakah dia beda suku, apakah dia beda agama, apakah dia beda ras, apakah kita beda warna kulit, apakah kita beda kedudukan, mungkin ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang juga cantik, ada yang jelek. Itu
tidak menjadi penghalang bagi kita untuk hidup rukun. Seperti yang dikatakan oleh kitab Pemazmur hari ini, yaitu kita harus hidup rukun agar kita mendapatkan kedamaian. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ada dua yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Dikatakan minyak urapan, ya. Yang pertama, minyak urapan seperti minyak, dan yang kedua adalah embun gunung. Nah, anak-anak yang ada di rumah, Miss akan menjelaskan tentang minyak urapan dan embun gunung ini. Yaitu yang pertama, minyak urapan atau minyak yang baik. Nah, minyak yang baik adalah minyak urapan yang mahal. Minyak yang dituangkan ke atas kepala Harun dalam pelantikannya sebagai imam. Minyak langka sekaligus mahal. Dengan minyak itu, seorang imam ditabiskan dan diurapi sekaligus disucikan untuk menjalankan tugas pelayanan. Saat minyak urapan itu dituangkan, maka bau yang semerbak pun akan tercium di sekelilingnya. Nah, demikian juga anak-anak, apabila kita memiliki hati hidup rukun, maka kita juga akan membawa dampak positif kepada sekeliling kita, akan membawa kedamaian bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Nah, yang kedua anak-anak, yaitu adalah embun gunung Hermon, dikatakan firman Tuhan hari ini. Jadi puncak gunung Hermon itu ditutupi salju sepanjang tahun, sementara daerah di sekitarnya sangat kering. Oleh karena itu, embun dari gunung Hermon tidaklah mungkin mencapai Bukit Sion yang dibatasi oleh lembah dan kering. Namun disinilah rahasianya, yaitu semua dapat terjadi hanya karena Tuhan. Nah, demikian juga anak-anak, ketika Tuhan telah hadir dalam kehidupan kita, maka setiap penghalang kerukunan itu tidak akan membuat kita terhalang untuk menjadi hidup rukun. Apapun itu, contohnya penghalangnya adalah beda suku, beda agama, beda ras. Itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi hidup rukun. Karena apa? Karena Tuhan telah hadir di dalam hidup kita. Itu yang dimaksudkan dalam firman Tuhan hari ini, yaitu seperti minyak urapan yang mahal, yang baunya sangat harum. Ya, kita juga kalau hidup rukun akan membawa kedamaian. Kita akan menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, baik di rumah kita, kita akan menjadi pembawa damai seperti minyak yang mahal, yang memberikan harum. Dan juga seperti embun yang di Gunung Hermon, sekalipun tadi ada penghalang, tetapi ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka itu tidak akan menghalangi kita pembawa damai di sekeliling kita. Oke anak-anak, bisa melakukan firman Tuhan? Amin. Sekali lagi ya, hidup rukun adalah hidup yang baik, damai, tidak bertengkar. Hidup rukun akan membawa keindahan, akan membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam diri kita, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anakku, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong anak-anak TK SD Metodis 10 Belawan untuk melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sampai ketemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.